Nah, kemudian kita akan mencoba mencari dari mana Ibrahim diberangkatkan. Terus nanti perginya kemana, terus turunnya juga di mana. Nah, setelah ini nanti selesai, saya akan mencoba melihat Muhammad itu berangkat dari mana, menurut Al-Quran ya. Terus kemudian berangkat kemana, apakah benar di sana menerima perintah sholat 50 kali, terus ditawar-tawar itu. Ya, walaupun dulu sudah saya jelaskan hadisnya. Kita akan mengadakan penelitian ulang. Supaya nanti kita tahu, sholat 5 waktu itu sudah ada semua loh. Ya, 1778, 11 114, 2238, kan sudah begitu. 2239 sholat dalam perjalanan, 629 sholat Jumat, 4101 itu adalah mengkosor sholat, 102 sholat dalam keadaan perang, 103 penentuan waktu sholat, sholat tengah malam itu sekitar 99, 73 1 dan 4 sholat malam boleh setengahnya, boleh sebelumnya. Ya. Kan sudah ada 76 ya, 25 dan 26, itu juga sholat malam. Tahajud 79. Mandi, wudhu, tayamum 443 dan surat 5 ayat 6 loh. Dan gimana? Itu sudah ada semua. Kan harus kita teliti ulang. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Setelah ini nanti akan saya sampaikan coba sekali lagi. Mi'rajnya Muhammad itu sebenarnya menurut Al-Quran loh ya. Seperti apa? Dan misalnya dulu tawar-menawar masih dalam Al-Quran masih ada. Al-Quran kan sumbernya kan. Maksudnya kamu tawar-tawar loh. Kemarin kamu beli mobil yang ditawar loh, mobilnya nggak ada. Lalu yang ditawar apa? Kan baru khayalan namanya. Ya. Nah, kita harus betul-betul ya kita ingin berusaha kritis realistis seperti Ibrahim, gitu maksudnya. Ya. Sekali lagi bahwa 675 itu adalah proses perjalanannya. Itu 76, 778 adalah alasannya. Gitu. Redaksi ayatnya memang sengaja dibalik supaya kita berpikir. Kalau misalnya hanya diurutkan saja nanti mudah dipalsukan. Ya. Sehingga dengan dibalik seperti itu supaya kita berpikir. Bahwa memang Al-Quran juga merupakan satu petunjuk tetapi harus kita pikirkan karena ya Al-Quran itu tidak sembarangan gitu loh ya. Kalau hanya diurutkan terus nanti dianaknya nggak ketemu, kita nggak mencari dan tidak memikirkan. Itulah sebabnya, misalnya contoh tadi saya ulangi lagi ya, wahyu pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ternyata diletakkan di dalam surat nomor 96. Alasannya apa? Kan mesti ada alasannya. Itu sudah pernah saya terangkan. Saya nggak akan menerangkan itu, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. 1 sampai 5 ternyata akhirnya dilengkapi menjadi 19 ayat. Lah melengkapi 19 ayat itu kapan? Nah, kalau kita nggak mencari kan nggak tahu. Wahyu kedua surat Al-Qalam diletakkan nomor surat 68. Wahyu kelima Al-Fatihah diletakkan nomor 1. Wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Kenapa bisa begitu? Gitu. Dan ternyata itu ada alasan-alasan yang rasional. Gitu loh. Secara ilmu pengetahuan juga masuk semua. Tetapi kan kalau kita tidak pernah meneliti kan ya udah memang Allah kehendaknya begitu ya begitu. Ya ngono selesai. Ngaji guru ngono tok ya berarti selesai. Nah, kita akan mencoba untuk melihat proses perjalanan Ibrahim ketika dia melakukan pengerusakan terhadap berhala-berhala yang kemudian ditinggalkan satu yang besar itu. Berdasarkan analisa ayat itu beliau sudah menjadi nabi. Ya. Dari skenario-nya sudah tahu. Mesti sudah diberitahu oleh Allah nanti begini-begini sudah tahu. Makanya ngadepi gitu ya tenang-tenang saja. Ibrahim dibawa digiring lewat masyarakat itu biar dilihat orang banyak itu nggak malu, nggak takut juga, biasa-biasa saja. Nah misalnya jadi kan misalnya melakukan kesalahan digiring ke masyarakat, ditutupi rai ini, Ibrahim nggak malah ngomong kamu itu sesat malah gila gitu, malah berani begitu. Nah, luar biasa memang. Namanya kebenaran itu, kalau benar menurut Allah tidak sama dengan benar menurut manusia, benar menurut manusia tidak sama dengan benar menurut Allah. Baik tadi, benar menurut manusia tidak sama dengan benar menurut Allah ya. Maka kita kuncinya itu harus kebenaran yang diungkapkan oleh Allah. Kita lihat ya perjalanan tentang apa yang dilakukan mereka. Saya ambil secara garis besar karena nanti dibahas semuanya nanti terlalu panjang.
Kita melihat surat nomor 21 surat Al-Anbiya, mulai ayat 56 sampai 60. Ya. Dua satu 56 sampai 60. Panjang memang ini perjalanannya, kisahnya. Nah, di sini 56 kan Ibrahim. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minas syahidin. Nah, di sini kalau Ibrahim itu sudah mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan samawat dan bumi, berarti kan dia sudah jadi nabi. Sudah tahu itu loh. Nah, mestinya perjalanan nanti kan berarti juga akan memberikan satu penegasan kepada Ibrahim tentang keimanannya tadi. Maka Tuhan kamu itu adalah Tuhan samawat dan bumi yang telah menyusun semuanya itu. Wa ana ala dzalikum minas syahidin. Nah, dan aku atas yang demikian itu sebagai penyaksi atau memberi bukti. Nah, sebagai penyaksi kan berarti dia sudah menjadi nabi kan? Semuanya itu. Terus kemudian berikutnya 57. Nah, di sini penegasannya salah satu begini. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da antum walu mudbirin. Demi Allah, dia mengatakan demi Allah kan berarti sudah nabi. Nah, sudah bersumpah demi Allah berarti dia sudah tahu. Bukan demi patung lagi. Akan aku tipu dayakan patung-patungmu setelah kamu berpaling membelakang. Setelah kamu pergi nanti tak tipu dayakan patung-patungmu sing mbok istilahnya mbok puji-puji itu tadi. Itu loh maksudnya. Terus kemudian kita lihat ayat berikutnya. 58. Faja'alahum judatan ila kabiralahum la'alahum ilaihi yarji'un. Lalu dia jadikan mereka patung-patung itu berkeping-keping kecuali yang paling besar untuk mereka, ya, agar mereka kembali kepadanya. Nah, tetapi dulu waktu saya masih kecil ada Ustadz menjelaskan katanya gini, yang kecil itu dipakai kampak katanya gitu, terus kampaknya dikalungkan yang lehernya yang besar, betul ya Pak ya? Nah, tapi ternyata enggak kok, yang dikalungkan di lehernya enggak ada. Ya, berarti kan itu cuma cerita tambahnya sendiri. Terus kemudian berikutnya. Qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dolim. Setelah dia gitu terus, siapa yang melakukan begini? Masyarakat pengikutnya tadi. Nah, terus kemudian ada penjelasan di ayat berikutnya. Ayat 60 ada penjelasannya. Qalu sami'na fatayyad kuruhum qalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar anak muda yang menyebut semuanya itu namanya Ibrahim. Kemarin saya dengar kok dia katanya mau menghancurkan kok gitu. Namanya Ibrahim. Gitu loh. Nah, terus setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya juga ya. Lanjutkan. Nah, kalau faktu bihi ala ayunin nasi la'alahum yashadun. Nah, di sini loh. Mereka berkata, datangkanlah dia Ibrahim atas pandangan manusia agar dilihat orang banyak dalam masyarakat itu bikin malu maksudnya gitu. Semoga mereka menyaksikan. Udah diambil aja Ibrahim dibangun digiring lewat kampung sana gitu. Diarak lewat kampung biar malu soalnya kan gitu. Tapi Ibrahim enggak malu. Ayat berikutnya. Qalu anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan pada Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Tanya begitu. Dan Ibrahim jawabnya kan gampang, coba ayat berikutnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yang dikunco. Ibrahim menjawab, bahkan yang melakukannya yang paling besar dari mereka itu, maka tanyailah kalau dia bisa ngomong. Ya, kan sekak seter. Baru ayat berikutnya. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumud dzalimun. Mereka kembali kepada diri mereka sendiri, lalu mengatakan bahwa kamu termasuk dolim. Ya. Terus perjalanan berikutnya. Suma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yang dikun.
Kemudian mereka menundukkan kepala mereka. Kan ya malu juga kan? Sing malu malah dia, bukan Ibrahim. Menundukkan kepala mereka. Sungguh engkau sudah tahu Ibrahim bahwa semua itu nggak bisa bicara, masuk kamu begitu. Terus bagus ayat berikutnya. Qala afata buduna min dunillahi mala yanfa'ukum syai'aw wala yadurukum. Nah, Ibrahim ngomong, apakah kamu itu menyembah selain Allah yang tidak bermanfaat sesuatu pun dan juga tidak membahayakan kamu? Manfaatnya nggak ada, tidak membahayakan kok kamu sembah. Nah, terus kemudian ayat berikutnya 67 ya. Ufin, nah, ufin itu kan kalau di sana kan kata-kata kasar gitu ya, kasar. Kepada orang tua kan juga tidak boleh mengatakan ufin, itu nggak boleh. Ufil lakum, walima tak buduna min dunillah, afala ta'qilun. Kata-kata ufin itu kata-kata yang hinaan lah bagimu. Dan untuk apa yang kamu sembah selain Allah itu, tidakkah kamu berpikir? Oh, nggak bisa ngomong kok kamu sembah, kan begitu? Ini kan sesuatu dialog yang sangat luar biasa ya. Sekarang 68 sampai ke 71 ya. 68 sampai 71. Qalu hadikuhu fangsuru alihatikum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim, dan tolonglah Tuhan-Tuhanmu jika kamu mau melakukan. Terus baru ayat berikutnya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Lah, keselamatan itu mesti dipindah toh. Nah, selama ini dulu saya pendapat penjelasan waktu saya masih kecil. Ibrahim dibakar, setelah api unggun itu mati, Ibrahim keluar dari api itu katanya rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Pernah dengar gitu? Ya. Nah, ternyata nggak bilang begitu kok. Wahai api, jadilah dingin. Keselamatan mesti dipindahkan toh. Ya. Terus ayat berikutnya. Wa aratu bihi kaidan wa ja'alnahumul ahsarin. Mereka mengingini tipu daya padanya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang rugi. Ayat yang ke-21. Wa nadzainahu wa luton ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan juga Lut ke bumi yang kami berkahi padanya untuk seluruh alam, seluruh manusia. Berarti dulu pada waktu zaman Lut ada hujan batu, diselamatkan juga negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi itu Mekah. Lah Ibrahim ternyata juga diselamatkan ke sana. Apakah dari tempat dibakar tadi langsung ke sana? Gitu loh maksudnya. Yang akan kita cari. Jadi gini, itu ketika Ibrahim mendapat hukuman dari masyarakat penyembah berhala tadi. Karena kan Ibrahim telah menghancurkan semua patung-patung, ditinggalkan satu yang paling besar. Kemudian hukuman yang dilakukan adalah Ibrahim dibakar dalam api unggun yang sengaja dipersiapkan untuk mereka. Tapi kemudian Allah menjadikan api itu dingin, tidak sampai membakar Ibrahim. Nah, dalam kondisi itu, seperti itu tadi, kemudian Allah menyelamatkan Ibrahim dari api. Tentunya Ibrahim dipindahkan, dan diselamatkan, maksudnya dibiarkan di situ. Dibiarkan di situ nanti digebuki orang banyak. Ya, diselamatkan dari api tadi. Nah, orang yang di situ juga nggak tahu. Maka ternyata Ibrahim diselamatkan ke negeri yang diberkahi, itu adalah Mekah, di mana negeri itu juga Lut pernah diselamatkan oleh Allah ke sana ya, pada waktu bencana berupa hujan batu menimpa Lut dan kaumnya. Nah, kalau diperhatikan ini tadi kan berarti pada saat itu Ibrahim sudah menjadi nabi. Sudah menjadi nabi, ada kata-kata sumpah demi Allah, itu tadi kan berarti sudah bersumpah demi Allah. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dulu. Lalu bagaimana proses penyelamatan Ibrahim? Padahal kita itu berada, ketika itu dia dalam api yang sedang membakar. Nah, tentang penyelamatan Lot nanti mesti kita bahas pada pokok bahasan terpisah ya. Walaupun di sini tadi kan keselamatan
Ibrahim dan Lot ke negeri yang diberkahi. Kok dijadikan satu ayat? Nah ini juga merupakan pemikiran. Sama ketika bencana menimpa kepada istrinya Nuh dan Lot juga satu ayat. 66 ayat 10 itu. Satu ayat. Istrinya Nuh dan istrinya Lot. Dzarabal masal ladina amanu kafaru murata Nuhi wa murata Lot. Jadi satu. Karena tahta dani imin ibadina solihani fawanatahuma. Itu kan berarti satu ayat. 66 ayat 10. Ini tadi juga satu ayat antara penyelamatan Ibrahim dan Lot. Supaya kita berpikir maksudnya gitu. Nanti dirinci satu-satu, nanti kita nggak belajar. Misalnya guru ngulang muridnya soal dikai soal terus digarapke, ya nanti dia nggak belajar. Ini caranya begini supaya kamu nilainya bagus begini ya. Hidup di dunia ini kan ujian. Ujian identik dengan soal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dulu penjelasan kita. Kita perhatikan di dalam surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut surat nomor 29. Mulai 23 dulu. Nanti sampai dengan 26 ya. Waladina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi ulaika ya isu mirrahmati wa ulaika lahum adabun alim. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Nah, berarti kafir dengan ayat-ayat Allah itu kan dari dulu juga sudah ada. Waktu zaman Ibrahim juga sudah ada. Ya. Dan pertemuan dengan dia, mereka itu putus asa atau kecewa dari rahmatku, dan bagi mereka adab yang pedih atau siksaan yang pedih. Nah, ini zaman sekarang ayat-ayat yang diingkari waktu zaman Ibrahim dengan sekarang sama nggak? Ya masih sama. Hukum Allah itu sama, Allahnya satu. Terus ayat berikutnya 24. Fama kana jawaba qaumihi ila angqalu tuluhu au harikuhu wa an jahullahu minan nar. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Nah, maka tiada jawaban bagi kaumnya itu kecuali mengatakan bunuhlah dia, Ibrahim maksudnya, atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkan dia dari api. Bahwa pada yang diberikan ada ayat untuk kaum yang beriman. Ada ayat itu yang pertanda kekuasaan, kebesaran Allah. Ayat pertanda kebesaran. Ya, terus kemudian yang ke-25. Wakola, ini kan Ibrahim itu belum jadi nabi, nggak mungkin berani begitu. Ya. Wakola, innamat tahatum min dunillahi ausana mawadata bainikum fil hayatid dunya. Nah, Ibrahim mengatakan, sesungguhnya yang kamu adakan selain Allah, ya. Coba dinaikkan terjemahannya. Yang kamu adakan selain Allah adalah berhala untuk pengharapan. Mawadah itu kan pengharapan ya. Turunkan aja ke gedenya. Yang kamu adakan selain Allah yaitu patung-patung atau berhala tadi, mawadata bainikum, pengharapan di antara kamu fil hayat untuk kehidupan di dunia. Suma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Nah, kemudian nanti pada hari kiamat itu, coba ayatnya tadi. Kemudian pada hari kiamat itu kamu setengah kamu dengan setengah lain itu kan mengingkari. Wah, ini aku nggak begitu. Nah, tuduh-tuduhan gitu loh. Ya. Terus kemudian wayal anu ba'dukum ba'do, dan akan istilahnya setengah kamu dengan setengahnya itu saling juga istilahnya melaknati. Wama wakumun naru, tempat berlindung mereka adalah nar. Wama lakum min nasirin, dan tiada bagi mereka yang menolong. Ini Ibrahim ini mengatakan begitu. Loh, kamu itu malah patung-patung gak mau sembah selain Allah. Nanti di yaumul kiamat itu kan hanya kepentingan dunia itu, pengharapan di antara kamu, mabada bainikum fil hayati dunya. Nah, di akhirat nanti kamu itu masih akan saling bertengkar, saling menuduh, saling melaknat, maksudnya gitu. Dan juga tidak ada yang menolong. Ya. Nah, terus kemudian ayat berikutnya, ayat 26. Fa amana lahu Lut.
Maka Lot percaya dengan perkataan itu. Wa qala ini muhajirun ila rabbi. Maka beriman atau percaya padanya Lot dan berkata bahwa Ibrahim berkata, aku hijrah kepada Tuhanku. Ini muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Tuhan. Innahu wal azizul hakim, sungguh dia maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, berarti pada saat dibakar itu nanti si Lot itu sudah dikasih tahu, saya akan hijrah kepada Tuhanku. Nah, hijrah itu pindah ke tempat di daerah lain yang di situ juga wilayah kekuasaan Allah maksudnya. Itu nanti kan bisa kita lihat dalam surat 3799 ini. Ya. Nah, saudara sekalian, kaum yang menentang Ibrahim kemudian bermaksud untuk membunuh Ibrahim dengan cara membakar. Kemudian Allah menyelamatkan Ibrahim. Nah, di dalam menyelamatkan itu tentulah Ibrahim dipindahkan dari api yang membakar itu ke tempat lain yang terlebih dahulu Allah mendinginkan api sesuai dengan surat 21 ayat 69 itu. Menyelamatkan yang dimaksud mesti dipindahkan, kemudian di situ jelas Nabi mengatakan aku hijrah kepada Tuhanku. Hijrah itu berarti pindah, diselamatkan pindah tempat lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya, surat nomor 37 ayat 95 dan 96. 37, 95, 96. Nanti 97 dan 98. Ibrahim mengatakan, qala ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim mengatakan, apakah kamu menyembah yang kamu ukir itu, yang kamu pahat itu? Jadi istilahnya karena gawe patung itu kan dipahat itu ya. Yang kamu ukir-ukir itu yang sama sembah. Terus wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan dialah Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan itu. Yang mbok kerjakan sih menciptakan juga Allah. Kamu yang menciptakan juga Allah maksudnya gitu. Terus kemudian ya namanya penguasa itu bisa saja. Kalau nulahu bunyanan fa alquhu fil jahim. Nah, di sini ada kata-kata jahim. Jahim itu artinya api siksaan. Nanti di akhirat ada yang masuk jahim. Jahim itu artinya api penyiksaan. Jahanam artinya api besar. Ya. Nar itu artinya api. Sa'ir yang membakar, sakor yang menghanguskan. Semuanya api. Ini jahim. Ibrahim kan juga dikatakan, mereka berkata, dirikanlah untuk Ibrahim itu bangunan. Kayak bangunan tinggi api unggun itu. Nanti lalu lemparkan dia ke dalam api siksaan itu, ke dalam jahim itu. Nah, ini kan koyon jenengan pernah lihat di sini ada orang mati di daerah sana. Nah, Tiongting itu dibakar di sana itu. Nek mau lari lewat mana? Yang menyelamatkan Allah. Api dijadikan dingin. Gitu loh. Terus kemudian berikutnya. Fa'aradu bihi kaida wa ja'alnahumul asfalin. Nah, mereka menginginkan tipu daya padanya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang rendah. Nah, berarti skenario ini Ibrahim sudah diberitahu oleh Allah mestinya. Ya santai-santai aja ya, aku bakaran nyoh itu. Sudah tahu skenario-nya, maka mereka melakukan tipu daya nggak ada masalah gitu. Terus ayat berikutnya. Bakola ini dahibun ila robbi sayahdina. Ibrahim itu ngomong, aku pergi kepada Tuhan, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, petunjuknya nanti ada di sini. Berarti pada saat diselamatkan itu dia langsung dibawa naik ke ruang angkasa, tidak dibawa ke Mekah dulu, maksudnya gitu. Ya, menurut ayat ini kan, bahwa aku pergi kepada Tuhanku, dia akan menunjuki aku. Lah, padahal Ibrahim pada waktu itu masih hidup. Pergi kepada Tuhannya berarti pergi ke tempat lain di mana wilayah itu juga merupakan wilayah kekuasaan Allah, maksudnya gitu. Yang di tempat lain tadi hijrah kepada Tuhannya. Di sini mengatakan pergi kepada Tuhannya. Nah, kan berarti mendapat petunjuk itu nanti larinya ke sini. Ini kan 3799. Itu larinya nanti ke sini. Sebelum turun diselamatkan ke negeri yang diberkahi tadi, sebelum ke sini, dibawa ke sana dulu. Diberi petunjuk dulu, maksudnya itu, ditunjukkan. Maka di sini kami tunjukkan, coba 675 ditampilkan lagi.
675. Kan kami tunjukkan di sini, pergi kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Apa petunjuknya? Nah, petunjuknya ini. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wala waliyakuna minal muqinin. Dan seperti itulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan di sama dan juga bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, yakin itu dari petualangannya tadi. Loh, ini dianggap Tuhan bukan. Ini Tuhan kan bukannya bingung. Nah, terus dibawa ke sana tunjukkan. Ini loh, yang kamu sangka Tuhan tadi itu ini. Pengertiannya gitu. Nah, kan ini kan termasuk pembawa pemikiran logika tingkat tinggi. Nah, kalau ini tidak dipahamkan, orang tidak tahu waktu pertama loh. Ibrahim berjalan di antariksa kapan? Ya sudah lama. Ya sudah lama, berjalannya sudah lama. Kita hanya menerangkan istilahnya itu dulu yang pernah dilakukan Ibrahim atas apa namanya penjelasan Allah, maksudnya gitu. Nah, setelah sampai di sini jenengan yakin bahwa betul-betul Ibrahim pernah naik ke antariksa? Ya. Walaupun ada yang nggak yakin nggak masalah.